Nah, kasus kedua nih, ada seseorang mengalami gangguan penglihatan setelah terkena stroke. Nah, pasiennya juga nggak bisa mendengar. Nah, berarti kemungkinan ada rusaknya pembuluh darah di area yang mengatur pendengaran sama penglihatan. Nah, kalau penglihatan berarti di lobus occipitalis gitu ya. Kalau pendengaran tadi yang di area Brodmann 41 sama 42. Oke, nah ini struktur encephalon sama medulla spinalis. Jadi encephalon tuh otak ini ya. Nah, nanti dia akan berlanjut menjadi medulla spinalis atau spinal cord. Nah, nanti spinal cord ini akan membentuk dorsal root sama ventral root. Akhirnya dia akan menjadi nervus ya. Nervus ini nanti akan membentuk plexus. Nah, nanti akan aku jelaskan di belakang. Nah, untuk medulla spinalis itu nanti akan dibagi menjadi pars cervicalis, thoracica, lumbaris, sakral, kemudian ada bagian cauda equina. Nah, tapi itu penyusunnya sebenarnya saraf-saraf lanjutannya yang bentuknya seperti ekor kuda, makanya namanya adalah cauda equina. Terus endingnya adalah filum terminal. Nah, kita bahas encephalon dulu. Ini embriologinya ya. Jadi awalnya tuh bentuknya cuma kayak gini. Nah, pada minggu keempat itu sudah mulai terbentuk struktur prosencephalon atau forebrain yang warna merah. Kemudian ada mesencephalon atau midbrain yang warna kuning. Kemudian rhombencephalon. Nah, ini minggu keempat nih. Akhirnya dari proses minggu keempat sampai kelima itu dia mulai berdiferensiasi. Nah, terus pada minggu kelima ini udah mulai terbentuk telencephalon, diencephalon, mesencephalon, metencephalon, sama mielencephalon. Nah, asalnya sebenarnya kalau telencephalon sama diencephalon ini dia asalnya dari prosencephalon. Kalau mesencephalon ini dia sebenarnya cuma menjadi lebih sempurna aja, jadi dia nggak mengalami diferensiasi. Terus kalau yang rhombencephalon dia akan berdiferensiasi menjadi metencephalon dan mielencephalon. Itu prosesnya mulai dari minggu kelima dan akhirnya terlihat jelas perbedaannya pada minggu ke-8. Nah, akhirnya dia terus berkembang akan menjadi ini. Kalau telencephalon dia akan menjadi cerebrum. Diencephalon dia akan menjadi thalamus, hipotalamus, epitalamus, subthalamus. Nah, untuk mesencephalon dia tetap menjadi mesencephalon atau midbrain. Terus untuk metencephalon dia akan menjadi pons sama cerebellum. Terus untuk mielencephalon dia akan menjadi medulla oblongata. Itu nanti terlihat jelas kalau sudah mencapai ke minggu ke-20. Nah, terus untuk yang cavity atau ruang, jadi sebenarnya kan di dalamnya ini ada rongganya kan. Nah, rongganya itu dia akan menjadi ventriculi. Nah, ventriculi itu sebenarnya adalah bagian organ di otak yang fungsinya nanti tuh untuk mengalirkan cairan LCS. Sama nanti ke arah kanalis centralis medulla spinalis. Nah, buat yang telencephalon dia itu nanti akan menjadi ventricle lateralis. Terus diencephalon akan menjadi ventricle ventricle tertius ya. Terus nanti untuk yang mesencephalon akan menjadi aqueductus mesencephali atau nama lainnya adalah aqueductus sylvii. Terus ini yang bagian metencephalon dia akan menjadi ventriculus quartus yang bagian atas, dan mielencephalon itu juga sama, ventriculus quartus yang bagian bawah. Oke. Nah, ini bagiannya sebenarnya sama kayak yang tadi. Nah, ini yang telencephalon nanti bakal jadi cerebrum, diencephalon bakal jadi thalamus, hipotalamus, epitalamus, subthalamus, mesencephalon tetap ya jadi midbrain. Terus metencephalon yang dari rhombencephalon ini dia nanti akan menjadi pons sama cerebellum. Kemudian untuk mielencephalon dia akan menjadi medulla oblongata. Nah, nanti di bawahnya itu spinal cord. Nah, spinal cord itu tadi medulla spinalis. Nah, ini aku kasih warna hijau, kuning, ini pink, biru itu nanti yang di sini. Nah, ini kan gambar otak asli ya. Jadi cerebrum tuh nih yang ditunjuk ini. Terus ada diencephalon. Ini termasuk ada thalamus dan hipotalamus di sini. Terus untuk yang brainstem atau batang otak itu kan ada macam-macam nih, ada midbrain, kemudian ada medulla oblongata sama spinal lanjutannya gitu ya. Nah, itu yang midbrain tuh ini adalah mesencephalon. Kemudian ini pons yang menggembung ini. Yang pons itu dari rhombencephalon tadi. Terus ada ini medulla oblongata sama otak kecil atau cerebellum.
lanjutannya adalah spinal cord. Nah, ini sebenarnya nice to know. Jadi kalau di cerebrum kan ada cortex, ada bagian medula gitu ya. Nah, ini pembagian lobusnya aja sih. Ini kalau yang warna pink depan itu ada lobus frontalis, yang biru ini lobus parietalis, hijau ini lobus occipitalis, yang ungu ini adalah lobus temporalis. Sebenarnya ada dua lobus lagi namanya lobus insula. Nih, yang di dalam tapi dia harus dibuka gitu lobus temporalisnya. Terus yang di dalamnya lagi tuh nanti ada lobus limbicus gitu. Tapi lebih dalam lagi jadi nggak kelihatan di sini. Terus ini nervi cranialis tapi nanti di belakang ada. Oke. Nah, sekarang lanjut ke medulla spinalis ya. Jadi kita lihat yang ini dulu aja. Nah, medulla spinalis itu kan dia panjang gitu ya, dari cervix, kemudian yang warna biru ini torak, terus ungu ini lumbal sampai ke conus medullaris. Nanti masih dilanjutin yang dari sakral sama koksik ya. Nah, kalau yang ini namanya cauda equina. Jadi setelah conus medullaris ini kan dia strukturnya kayak ekor kuda nih. Saraf-saraf yang keluar nanti dia akan memasuki ke sakral sama koksik ini ya. Dia itu strukturnya namanya adalah cauda equina. Nah, kayak gini ya bentuknya. Ini kalau kita lihat dari dorsal. Ini osakrumnya dipotong tengahnya. Terus ada struktur khusus di bagian cervix sama lumbal. Itu namanya adalah intumescentia cervicalis dan intumescentia lumbalis. Nah, yang cervicalis ini dia itu dimulai dari C3 sampai ke T1. Nah, paling besarnya itu ada di C6. Nah, kenapa dia membesar atau menggembung? Karena pada bagian ini tuh nanti kan ada yang namanya plexus brachialis ya. Nah, plexus itu tuh fungsinya untuk mempersarafi ekstremitas superior. Nah, kita tahu kalau ekstremitas superior atau tangan kita lah, itu kan gerakannya banyak ya, karena memang kita gunakan untuk bekerja sehari-hari. Nah, makanya dia itu butuh lebih banyak persarafan, makanya dia akan menggembung. Sama kayak yang di sini, yang itu mesensia lumbalis. Karena dia mempersarafi ekstremitas inferior. Nah, dia ini dari T10 sampai L2 dan paling besar ada di bagian T12. Oke, nah ini bisa kita lihat ini adalah medulla spinalisnya. Kalau kita potong transversal gitu, itu ada bagian yang bentuknya kayak kupu-kupu gini. Namanya adalah substantia grisea atau bahasa Inggrisnya gray matter. Terus yang di luarnya itu adalah substansia alba, namanya white matter. Nah, ini tuh kebalikan sama otak sebenarnya. Kan tadi otak ada korteks, ada medula ya. Korteks itu bagian luar. Nah, kalau bagian luarnya otak itu dia substansia grisea, bagian dalamnya itu dia adalah substansia alba gitu. Nah, ini malah dibalik. Oke. Nah, ini medulla spinalis juga, dia dipotong transversal, nanti dia itu akan membentuk ini motor ventral root. Jadi kita bisa ingat dengan dia sih sebenarnya. Jadi kalau dorsal jadi kita bisa ingat gini aja. Kalau dorsal itu dia itu afferent, kalau ventral itu efferent. Nah, maksudnya gini, kalau dorsal afferent itu kan berarti naik ya, makanya sensoris. Terus kalau ventral efferent berarti buat motorik. Kan cocok nih di sini. Ada motor ventral root. Nah, ini. Kalau yang ini sensory dorsal root. Dan nanti sebenarnya mereka itu akan bersatu menjadi di sini. Sebenarnya di sini tuh ada namanya ganglion spinalis. Ganglion spinalis itu di bagian dorsal. Nah, nanti mereka akan bersatu di sini. Dan nanti dia itu akan membentuk suatu nervus ya. Nervus yang tadi yang ada C1 sampai C8, kemudian T1 sampai T12, ada L1 sampai L5, terus ada S1 sampai S5, sama ada satu nervus coccygeus. Nah, ini lebih jelas nih yang ini. Kan mereka nanti bersatu, terus ada suatu ganglion, ya spinal ganglion. Walaupun sebenarnya di dorsal, tapi nanti ada kayak ganglion lagi gitu. Terus ini akan membentuk suatu ramus ya. Ada 3 ramus. Ada ramus ventral, paling besar. Ada ramus komunikan sama ramus dorsal. Yang dorsal kan udah jelas ya buat sensorik. Terus kalau yang ventral buat motorik.
Nah, kalau komunikan ini kurang dibahas sih. Terus ini struktur medula spinalisnya sendiri. Jadi ini tuh sebenarnya kayak kelanjutannya dari pons sama medula oblongata gitu. Makanya mirip kan. Di bagian depan dia ada cekungan namanya visura mediana anterior. Kalau di belakang karena tidak terlalu menjorok ke dalam makanya namanya sulcus. Sulcus mediana posterior. Terus ini tadi substansia alba, kalau di sini malah hitam karena kan ini bukan pengecatan ya. Pemotretannya itu malah kayak kebalikannya gitu. Kalau aslinya terang mah jadi gelap, gelap jadinya terang. Nah, terus ini tuh ada ventral root. Nah, jadi dia keluarnya lewat sini. Ya tadi buat motoris. Sini ada ventral horn atau cornu anterior. Sebenarnya dia juga punya lateral horn atau cornu lateralis. Terus yang ini dia adalah dorsal horn atau cornu posterior. Terus dia punya lateral funiculus. Terus yang ini tuh ada posterior funiculus, isinya itu ada fasciculus gracilis sama cuneatus. Yang ini dia juga punya funiculus yang anterior. Terus sebenarnya di medula spinalis itu ada berbagai macam struktur. Fungsinya ada yang untuk sensoris, ada yang untuk motorik. Nah, ini tapi kita nggak bahas ini ya. Ini macam-macam, ada spinothalamikus, ada spinocerebellar, corticospinalis dan sebagainya. Kalau corticospinalis yang piramidalis tadi ya. Nah, terus ini kita lanjut ke nervus cranialis. Nah, nervus cranialis itu dia nervus yang keluar dari bagian-bagian encephalon gitu. Itu yang nomor 1 itu olfactorius. Nah, dia itu untuk penciuman. Dia keluarnya dari bulbus olfactorius. Kemudian yang nomor 2 itu nervus opticus. Keluarnya bukan dari bulbus olfactorius tapi dari lamina et foramina cribosa osetmoidalis, maaf ya, salat. Kemudian untuk yang nervus 2 atau opticus itu untuk penglihatan, dia keluarnya dari chiasma opticus. Nah, kemudian untuk yang oculomotor itu dia keluarnya dari fossa interpeduncularis. Yang nomor 4 trochlearis itu dia keluarnya dari bagian cauda colliculus inferior. Kemudian yang nomor 5 trigeminal ini yang warna biru, dia itu keluarnya dari brachium pontis. Kemudian nomor 6 atau abdusen, dia keluarnya dari sulcus bulbopontinus. Yang nomor 7 dan 8 ini keluarnya dari sulcus cerebelopontinus. Terus yang nomor 9 ini glossopharyngeal, 9, 10 vagus sama 11 accessorius. Itu dia keluarnya dari sulcus posterolateral, sedangkan hipoglossus itu keluarnya dari sulcus anterolateral. Nah, ini sama. Oh ya, menambahkan, jadi yang nomor 1 sama 2 itu dia keluarnya dari cerebrum. 3, 4 itu keluarnya dari mesencephalon. Kemudian 5, 6, 7, 8 dari pons. Dan sisanya itu dari medula oblongata. Oke, ini fungsi-fungsinya. Jadi kalau yang 1 tadi kan untuk penciuman, 2 penglihatan, 3, 4 sama 6 itu untuk gerakan bola mata. Kemudian 5 itu ada yang untuk sensoris dan ada yang untuk motorik. Motorik itu yang di mandibula ya, lainnya sensorik. Kemudian nervus 7 facialis itu untuk motorik otot-otot wajah. Terus 8 itu untuk keseimbangan sama pendengaran. 9 itu untuk menelan sama perasa. Kemudian 10 itu macam-macam, untuk ada yang untuk sistem pencernaan, ada yang nanti untuk parasimpatis, ada yang kependengaran juga, tapi ini sebenarnya di bagian telinga. Terus ya banyak ini, sistem peredaran darah juga masuk ya. Terus pernapasan juga ada. Nah, kemudian accessorius ya, 11 ini untuk otot. Contohnya kayak sternocleidomastoideus sama trapezius. Terus hipoglossus ini untuk otot-otot lidah sama perasa juga. Oke, lanjut. Nah, ini ada circulus arteriosus bilisi. Jadi circulus arteriosus bilisi itu dia itu kayak sirkulus ya, lingkaran. Jadi dia itu menjadi pembuluh darah yang ada di otak. Nah, kan kita tahu kalau ini arteri basilaris yang di tengah ini itu letaknya di fossa basilaris ya, basilaris pontis. Nanti ini ke atas nanti ke arah cerebrum gitu, bagian inferior cerebrum.
Nah, jadi dia itu aliran darahnya kontralateral, mencegah iskemik ya kalau misalnya nanti ada kerusakan di pembuluh darah otak. Nah, ini ada arteri komunikan posterior, jadi dia itu menghubungkan antara arteri cerebral media sama arteri cerebral posterior. Kalau arteri komunikan anterior itu menghubungkan arteri cerebral anterior dextra et sinistra. Nah, ini kalau kita gambarkan kayak sama otaknya, ini dilihat dari bagian inferior ya. Nah, yang ini anteriornya, ini posteriornya. Jadi dia kayak gini. Makanya di inferior dari cerebrum. Oke. Nah, sekarang buat jalur penglihatan. Nah, jadi jalur penglihatan itu kita awali dulu dari media refrakta sampai nanti ke sistem-sistem nervusnya gitu. Nah, media refrakta itu dia dari kornea, ini yang paling luar, kemudian nanti ke aqueous humor, lensa, kemudian ke vitreous humor. Nah, ini kalau di sini intinya dari luar ke dalam gitu. Ini vitreous humornya nggak ada sih di gambar ini. Oke, tapi kalau yang ini ada. Nah, jadi media refrakta itu fungsinya untuk tempat terjadinya refraksi cahaya atau pembiasan cahaya. Jadi kenapa bisa dibiaskan cahaya itu? Karena kita lihat nih indeks bias nilainya di udara sama kornea tuh cukup besar ya perbedaannya. Makanya bisa dibiaskan. Ini udara cuma 1 nih, kornea ada 1,38. Terus nanti ke aqueous humor, ke lensa, vitreous humor. Nah, setelah itu kemana? Setelah itu akan ke retina. Jadi dia akan diterima sama sel fotoreseptor di retina. Nah, uniknya kalau penglihatan pada bagian nasal akan ditangkap pada bagian temporal, dan bagian temporal akan ditangkap pada bagian nasal. Nah, seperti itu. Nanti dia akan berlanjut ke kumpulan akson dari sel ganglion sebagai serabut nervus 2. Nih yang optic nerve ini. Nah, nanti ada yang bersilangan di kiasma optikum, yaitu nervus yang pada bagian nasal ya. Untuk yang temporalnya enggak. Nah, terus nanti mereka akan lanjut ke tractus opticus ya. Tractus opticus nanti akan berlanjut ke nucleus geniculatum lateral, terus nanti ke radiasio optica, akhirnya menuju ke area 17 di lobus occipital.